Assalamualaikum, IPS 2. Salam. Coba mau dinyalakan kameranya sama mikrofonnya. Nuzula Ahmad. Kinanti. Bentar ya, Kak. Oke. Gimana tadi sesi LS-nya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana? Bisa sambil rebahan? Lebih enjoy? Bisa. Tadi apa LS-nya? Materinya tentang apa? Penggunaan kata. Penggunaan kata dengan Teh Debbie ya? Ya. Oke. Gimana tadi? Rame nggak? Kenapa ketawa? Enakan via Zoom atau LS? Dua-duanya sih bisa. Zoom. Oke. Kalau LS kan kalian bisa lebih enjoy, bisa sambil tiduran, sambil makan, buat istirahatin mata kalian juga kan. Pegel ya, duduk mulu ya. Buat selingan, kan buat kesehatan kalian juga ya. Sesi belajar mandiri, kalau nanti ada LS lagi, nah kalian harus rajin bertanya ya ke tetehnya, ke pembina pada saat LS. Nah, temannya ada yang belum hadir? Alia izin ke sekolah. Oke. Nah, ini untuk sesi terakhir ini, di hari ini kita akan membahas tentang gagasan utama. Enjoy aja ya. Mungkin kalian juga kayaknya mukanya ada yang capek nih. Oke, santai aja. Boleh sambil minum, boleh sambil makan. Oke. Enjoy ya. Nah, untuk hari ini seperti biasa kita akan memulai kuis dulu. Kakak siapkan terlebih dahulu ya. Ada yang mau sharing nggak tentang tadi LS? Sambil kakak siapkan kuisnya. Belajar apa aja tadi penggunaan kata? Pulangnya jam berapa? Habis asar, gak main-main dulu kan? Iya, belajar apa aja? Masih ingat tidak? Imbuhan. Imbuhan, lalu Arti dari imbuhan. Terus apa lagi? Banyak. Oke, itu ya. Itu untuk sesi link pretest. Gagasan utama. Ini bagi yang kesulitan, kakak share juga linknya di chat ya. Oke, belum ada yang berhasil joinnya hari ini. Yang hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Oke, siapa tuh yang pertama? Sudah ada Widya, Trinita, bagus. Patah semangat, bukan patah hati, kalau patah hati bisa. Patah semangat, gitu ya. Kalau patah semangat itu salah satu obat kemampuan yang hebat itu ketika kalian bisa menyemangati diri sendiri. Jadi tanpa ada semangat, jadi itu biasanya motivasi. Makanya dulu saya diajarkan ketika saya masuk ke dalam sebuah lubang. Oke, baru 3 orang, yang lainnya ditunggu ya. Itu disuruh cari motivasi dulu. Kenapa? Karena salah satu yang bisa memotivasi diri kita sendiri itu cuma kita sendiri. Yang paling hebatnya salah satu motivasi yang paling hebat itu ya munculnya dari diri kita sendiri. Jadi disuruh awalnya cari tujuan dulu, terus motivasi baru lanjut sambil belajar. Mungkin itu apa ya? Oke, sudah ada 4. Dea. Oke. Yang lainnya bisa dinyalakan dulu kameranya sebelum mengerjakan. Coba kakak mau tahu. Oke, Trinita, Ayu sudah join Ayu? Widya sudah, Nusula sudah, Belum, Siti Kak. Hazar. Oke, Siti Hazar. Nanti
Aman? Ini Kak lagi dicoba. Coba. Oke, kalian yang hadir di sini sehat hari ini? Ada yang merasa Enggak. tidak enak badan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Tujuan kita sebentar lagi nih akan tercapai. Juli kan ya, kalian UTBK kan ya? Gimana? Sudah mulai memilih jurusan? Yang kedua sih belum Kak. Masih belum. Tapi sudah coaching? Sudah. Sudah. Oke. Ada yang masih bimbang? Ada. Ada. Kenapa bimbangnya? Antara tes bakat dengan kemauannya tidak sama kah? Iya, sama banget. Sama banget. Oke, Ayu. Ada yang tidak sama juga ya. Oke, Widya boleh. Nah, jadi kadang kan ini ya kemampuan dan kemauan kita tuh tidak sejalan. Dan di sini kita harus dituntut untuk realistis. Boleh punya cita-cita tinggi, tapi kita juga harus realistis. Kadang mungkin yang bagi kita itu tidak suka, kita tidak sesuai gitu. Siapa tahu itu menjadi yang terbaik bagi kita kan ya. Nah, kadang apa yang kayak Ayu semangat banget deh kayaknya. Ya, jadi apabila kalian tidak sesuai dengan pilihan jurusan yang pertama, ya berarti Aku kok nggak jadi-jadi ya? nggak jadi-jadi kenapa? Nggak tahu. Oke. Coba diulang. Kalau kalian tidak, misalnya suatu saat nanti kalian tidak sesuai dengan pilihan jurusan yang pertama, bukan berarti itu yang terburuk bagi kalian, tapi siapa tahu itu jadi yang terbaik. Cuman kaliannya belum merasakan. Mungkin menyesal-menyesal ada awalnya, tapi nanti kalian bisa enjoy, siapa tahu nanti prospek kerjanya bagus, gitu kan ya. Jadi kita ambil positifnya saja. Kalau saat seperti ini, bukan saatnya lagi kita coba-coba. Lebih baik kita realistis saja ya. Oke. Kalau untuk coba-coba mah kemarin lebih ke SNMPTN kan ya. Kalau UTBK kalian harus yakinkan, ya jangan coba-coba, harus realistis. Mungkin ekspektasi kalian boleh taruh di jurusan di pilihan yang pertama, tapi untuk pilihan jurusan yang kedua kalian harus realistis ya. Oke. Nah, ini baru 6 orang, yang lainnya apakah ada kendala? Aku Ayu kenapa Ayu? nggak tahu, ini belum masuk Kak. Belum masuk. Oke. Yang lainnya ada yang punya kendala di sini masuk ke kuisisnya? Kinanti sudah. Siti Hazar sudah. Nuzula kemana Nuzula? Oh sudah. Nuzula sudah. Dea, Trinita, Ayu ya. Oke, Ayu masih sama ya itunya, kodenya, linknya juga masih sama. Nah, sambil menunggu Ayu, yang lain boleh mulai mengerjakan ya. Mengevaluasi lagi, ternyata saya masih belum paham, wajar, tapi tetap ada motivasi ke depannya terus. Karena ujung-ujungnya pasti UTBK, bukan ini tentang ini nanti ya kita mulai, kita akan bersama-sama, semoga dilancarkan, fokus saja jangan dibuat bisa
Oke, sudah selesai semua ya. Tinggal Widya. Nah, yang sudah selesai mengerjakan kuisisnya, ada kesulitan? Iya, nggak apa-apa. Ayo. Coba mikrofonnya dinyalakan semuanya. Gimana tadi mengerjakan soal tentang gagasan utama? Ada kesulitan? Enggak sih. Soalnya itu soalnya udah pernah diulang ya. Oh, udah pernah diulang di Oh. pengajaran yang lainnya? Iya, Kak. Iya, kayak pernah. Oke. Ke materi apa? Pernah tapi tetap Semuanya. salah. Astagfirullah. Pernah tapi tetap salah. Jadi lebih baik diulang tapi benar atau tidak diulang tapi tetap salah? Oke. Berarti kalau sudah ada yang mengerjakan soalnya atau sudah pernah dibahas, berarti akan lebih mudah ya. Kalian sudah pernah dapat materi gagasan utama? Sudah. Sudah? Di mana? Sama siapa? Waktu itu? Iya, boleh. Sama Teh Debbie. Oke, sama Iya, Teh Debbie. Berarti kita bahasnya sedikit ya, sedikit saja. Oke, untuk tadi sudah selesai semuanya, kakak share screen dulu ya. Untuk hasil dari pretest. Nah, tidak apa-apa mengulang materi agar kalian nanti lebih paham ya. Lebih lancar ketika mendapatkan soal gagasan utama. Oke, yang paling pertama itu ada Nuzula. Nuzula dan Dea Widya itu salah satu. Bagus. Kemudian ada Trinita, salah 2, dan yang lainnya salah 3. Oke, bagus sekali ya hasil dari post-testnya. Mungkin karena kalian juga sudah mendapatkan ya materi gagasan utamanya. Nah, kita tinggal perdalam berarti untuk hari ini. Oke, kita sambil ulang tentang gagasan utama. Oke, sudah muncul ya? Di layar Aku izin matikan video ya. Iya, boleh. Mikrofonnya jangan dimatikan ya. Baik, Kak. Oke. Nah, gagasan utama. Siapa yang masih ingat tentang gagasan utama? Apa itu gagasan utama? Ayo, masih ingat tidak? Yang sudah pernah dipelajari dengan Teh Debbie. Sebentar catatannya. Inti dari sebuah apa sih? Nggak tahu ding. Paragraf. Oke, bisa jadi inti dari sebuah paragraf. Nah, sebenarnya gagasan ini sedikit berbeda ya dengan inti. Kalau inti itu nanti dia masuknya ke topik. Topik itu disebutnya dengan inti. Tapi kalau gagasan itu yang dinamakan dengan gagasan sudah tertuang atau belum? Belum. Gagasan utama itu merupakan hasil pendekatan dari aplikasinya. Iya, betul. Jadi masih berupa gagasan atau pertanyaan. Nah, misalnya kalian ingin membuat membuat sebuah teks. Teksnya terdiri dari 4 paragraf. Nah, kalian untuk menemukan gagasan utamanya, kalian bisa dimulai atau berangkat dari sebuah pertanyaan. Misalnya kalian ingin membuat paragraf atau teks tentang banjir. Yang pertama, gagasan utamanya bisa dibuat pertanyaan, apa itu banjir? Kemudian yang kedua, untuk paragraf keduanya, apa saja penyebab banjir, gitu kan? Yang ketiga, data-data tentang misalnya kota-kota di Indonesia yang mengalami banjir. Kemudian yang keempat, resolusinya apa? Kalau resolusi berarti penyelesaian. Berarti bisa upaya apa yang dapat menanggulangi banjir. Nah, itu yang disebut dengan gagasan utama. Jadi gagasan utama itu belum masuk ke inti. Jadi inti itu masuknya nanti ke topik. Tapi kalau gagasan utama itu masih dalam bentuk pikiran atau gagasan. Bisa berupa pernyataan atau pertanyaan. Kalau berupa pertanyaan seperti yang tadi kakak jelaskan, yang kakak sebutkan. Kalau berupa pernyataan ya sama saja. Berarti kalau pernyataannya misalnya paragraf pertama pengertian banjir gitu kan ya. Kemudian paragraf keduanya tadi penyebab banjir. Kemudian paragraf ketiganya kota-kota yang sering
yang sering mendapatkan banjir, kita sering kebanjiran. Yang keempatnya baru upaya penanggulangan banjir. Nah, itu Banjir. contoh gagasan ya. Oke. Nah, di sini kenapa Kakak bilang gagasan itu berbeda dengan topik? Jadi, gagasan utama, topik, kalimat utama, 3 unsur yang tidak bisa dipisah. Pisahkan. Ya, Kakak pernah jelaskan kan ya di materi simpulan, kalau kalimat utama ini menjadi unsur yang penting, karena di dalamnya terdapat gagasan utama dan juga topik. Oke? Nah, kenapa nih lihat tanda panahnya di sini? Gagasan utama dan topik itu nanti masuknya ke kalimat utama. Ada di kalimat utama. Jadi kalau kalian sudah menemukan kalimat utama, maka itu akan lebih mudah kalian untuk menemukan gagasan utama, topik, dan juga simpulan. Oke? Masih ingat materi simpulan? Dengan siapa simpulannya? Pernah bertemu dengan kakak waktu simpulan? Atau dengan yang lain? Lupa ya? Kebanyakan ya pengajarnya ya? Sama Kanisa. Oh, Kanisa, oke. Kalau sama kakak pasti masih ini ya, masih ingat ya? Kakak siapa? Kakak siapa? Kanisa. Oke, takut kebalik. Karena kebanyakan. Oke. Nah, di sini kalimat utama. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat utama? Jadi kalau kalian ingin menentukan gagasan utama, nah cara mudahnya adalah dengan menemukan kalimat utama. Ya, jadi kalimat utama itu kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi nanti kalau di dalam paragraf itu ada yang dinamakan dengan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Kalau kalimat utama ini bisa berdiri sendiri karena dia akan berisi pokok, ide, gagasan, inti dari sebuah paragraf. Tapi kalau kalimat penjelas, dia pasti menyangkut ke kalimat utama. Ya, jadi berhubungan dengan kalimat utama. Nah, kemudian ada gagasan utama. Yang gagasan utama itu yang tadi, ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Jadi idenya, gagasannya apa? Sedangkan kalau topik itu subjek yang dibahas di dalam sebuah teks atau inti teksnya. Berarti kalau yang tadi kakak sebutkan, contohnya kan ada teks tentang banjir. Nah, berarti topiknya apa? Tentang banjir. Subjeknya banjir. Nah, itu topik. Kalau gagasan utamanya beda kan ya? Dari paragraf 1 sampai paragraf 4 itu beda. Nah, kita lanjut ke jenis gagasan utama. Mungkin kalian sudah dibahas ya kemarin sama Teh Debbie ya? Kita ulas ya. Nah, kalau deduktif, gagasan utama yang bersifat deduktif seperti apa sih? Masih ingat? Bersifat umum yang diikuti pernyataan khusus. Ya, jadi untuk mudahnya, kalau deduktif pada gagasan utama itu adanya di awal kalimat. Nah, ini kakak beri contoh. Di sana ada sebuah teks tentang Jenderal Khalid bin Walid. Nah, di sana teks tersebut memiliki gagasan utama di awal paragraf atau kalimat utamanya ada di awal paragraf. Maka itu disebut dengan gagasan utama deduktif. Oke. Nah, coba kita yang kedua. Ada gagasan utama induktif. Kalau induktif adanya di belakang atau dari khusus ke umum. Ya, nah, ini contohnya nih. Ini ada paragraf yang bersifat induktif. Nah, salah satu cirinya menentukan kalimat utama atau gagasan utama yang ada di akhir atau induktif itu ada konjungsi oleh karena itu. Dengan demikian, pokoknya konjungsi yang bersifat sebagai penegas ya. Dengan demikian, sehubungan dengan itu, maka dari itu ciri-ciri. Menandakan ciri-ciri bahwa kalimat utamanya ada di akhir atau gagasan utamanya ada di akhir. Atau kita sebutnya dengan induktif. Nah, itu salah satu cirinya. Tapi itu cirinya tidak mutlak ya. Kan kakak pernah jelaskan bahwa untuk konjungsi yang ringkasan seperti itu atau konjungsi penghubung simpulan, itu sifatnya opsional. Ya. Itu sifatnya opsional atau pilihan ya. Jadi jangan terkecoh mentang-mentang tidak ada kata-kata oleh karena itu, dengan demikian sehubungan dengan itu bukan berarti gagasan utamanya tidak ada di akhir. Jadi kalian harus teliti ya kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya ada gagasan utama yang campuran. Kalau campuran adanya di awal dan di akhir. Coba lihat nih contoh teksnya. Di sini ada beberapa tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Nah, ini kan gagasan utamanya.
Berarti teks ini akan membagikan tentang tips ujian nasional. Kemudian ada gagasan utama yang di akhirnya. Oleh karena itu, sebaiknya para guru memberitahukan tips belajar menjelang ujian akhir nasional. Jadi saling berhubungan. Nah, untuk jenis gagasan utama yang campuran ini, kalau di UTBK jarang keluar. Karena paragraf yang bagus itu paragraf yang hanya mengandung satu gagasan utama, baik di awal atau di akhir. Nah, untuk gagasan utama yang campuran ini, tidak direkomendasikan ya kalau kalian ingin jadi penulis juga atau suatu saat kalian harus menulis artikel atau teks. Nah, kalian pilih saja mau gagasan utama yang deduktif atau induktif ya. Usahakan jangan gagasan utama yang campuran, oke? Karena gagasan utama yang campuran ini kurang baik ya kalau di dalam teks. Nah, jadi kalian tidak perlu bingung untuk yang gagasan utama jenis campuran ini. Jadi kalian tidak perlu risau karena di soal UTBK ini sangat jarang keluar untuk gagasan utama yang campuran. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum masuk ke pembahasan soal, kan kakak hanya mengulas materi ya. Ada yang ingin bertanya atau masih bingung tentang gagasan utama? Aku mau nanya. Iya, boleh Trinita. Kan suka ada soalnya teh berdasarkan paragraf pertama, gagasan utamanya adalah itu teh maksudnya teh gagasan utama di paragraf pertama atau si paragraf pertama teh gagasan utamanya. Nah, berdasarkan paragraf utama, oh iya, kalau kejelaskan, kalau gagasan utama itu letaknya ada pada setiap paragraf. Jadi kalau ada 4 paragraf, gagasan utamanya ada 4, berbeda dengan topik. Kalau topik itu untuk satu teks, walaupun ada beberapa paragraf, itu hanya satu topik, ya. Itu yang perlu diingat. Kemudian bedanya dengan tema apa tema? Tema dengan topik bedanya apa? Ada yang tahu? Oke, jadi gini, kalau gagasan utama adanya pada setiap paragraf, kalau topik adanya pada teks satu, jadi satu teks satu topik. Nah, tema juga sama seperti topik, tapi beda penggunaannya. Kalau tema, konteksnya biasanya digunakan pada teks yang berbau fiksi atau karya sastra. Sedangkan kalau teks-teks yang suka keluar di UTBK kan tidak ada sastranya, itu nanti penyebutannya adalah topik, bukan tema, ya. Jadi jangan terbalik, oke? Nah, jadi itu Trinita tadi bagus. Misalnya tadi ada gagasan utama pada paragraf utama. Berarti kita mencari gagasan utama di paragraf pertama. Jadi setiap paragraf itu berbeda gagasan utamanya. Coba nih kakak, misalnya ada satu teks, di dalam teks tersebut ada 5 paragraf. Berarti gagasan utamanya ada berapa? 5. Kalau topiknya ada berapa? 1. Ya, betul itu ya. Jadi jangan salah. Oke? Oke. Seperti itu bukan Trinita? Ya, Teh, makasih. Siap. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Yo, siapa yang mau bertanya? Sudah paham mengenai gagasan utama? Masya Allah. Oke, kalau sudah paham bisa kakak lanjutkan? Ya, bisa. Oke. Nah, di sini soal nomor 1, siapa yang mau membacakan? Iya, boleh. Inti kalimat dari paragraf tersebut terdapat pada nomor titik-titik. A1, B2, C3, D4, E5. Oke, kalian menjawabnya apa kebanyakan? Aku, apa ya? Kalimat 4. Kalimat 4. Oke, jadi di sini. Aku lupa. Oke. Di sini, di soal ini diminta untuk mencari inti kalimat dari paragraf tersebut. Nah, berarti kita harus mencari kalimat yang intinya atau yang menunjukkan apa yang sedang dibahas di dalam teks tersebut atau topiknya gitu ya. Topiknya intinya apa sih? Nah, coba kita lihat di sini. Kan tadi pilihan jawabannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau 1, keributan kembali terjadi 2 tahun kemudian di Surabaya. Nah, ini terlalu luas ya. Keributan yang seperti apa yang terjadi di Surabaya? Bisa jadi dalam 2 tahun terakhir itu di Surabaya banyak keributan.
Jadi bukan merupakan inti. Ini masih terlalu luas. Kemudian yang kedua, mahasiswa Papua dikepung ormas dan polisi di asrama Kamasan di Jalan Kalasan. Dan ini juga masih terlalu luas. Jadi hanya berupa pengantar saja, pengantar. Kemudian yang ketiga, sejak pagi mahasiswa Papua yang belajar di Jawa dan Bali bergabung dalam aliansi mahasiswa Papua. Nah ini juga bukan merupakan masalahnya. Kalau hanya bergabung seperti kalian bergabung dengan Eskul Rohis. Nah berarti kan tidak ada masalah ya. Hanya berupa pernyataan saja, pengantar. Kemudian yang keempat, menggelar aksi demo memperingati 1 Desember dianggap sebagai Hari Kedaulatan Papua. Nah berarti di sini ini adalah pusat dari masalahnya. Karena 1 Desember dianggap sebagai Hari Kedaulatan Papua, kemudian mahasiswa Papua menggelar aksi demo, kemudian baru terjadi keributan. Nah, berarti ini intinya kan ya? Oke. Kemudian yang kelima ini berupa kalimat penjelas. Kalimat penjelas dari kalimat nomor 4. Karena ada aksi demo, mereka melakukan aksi jalan kaki dari Monumen Kapal Selam menuju Gedung Gerahadi. Nah, sampai sini paham tidak? Ya. Oke, paham ya untuk mencari inti kalimat ya? Jadi kalian harus mencari. Ya, boleh media. Nah, jadi kalian harus mencari intinya. Fokus dari sumber masalah atau subjek yang dibahas di dalam teks tersebut. Nah, untuk teks ini, subjeknya itu ada pada kalimat nomor 4 atau inti masalahnya ada pada kalimat nomor 4. Oke, selanjutnya. Kak, aku mau tanya dong. Iya, boleh. Ayo. Disadur itu apa sih? Disadur itu dikutip. Padanan kata dari dikutip. Ya, disadur. Oh, oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Nah, itu juga kalian harus ini ya, harus paham seperti kata-kata, kosakata seperti itu, karena kan biasanya di UTBK suka ada padanan kata, yang padanan makna kata, sinonim. Nah, itu kalian harus tahu. Misalnya disadur sama dengan dikutip, maknanya sama, nama lain dari dikutip. Nah, seperti itu. Oke, sambil belajar teks, nanti kalian juga harus sambil tahu makna dari kosakata. Misalnya ada kosakata yang tidak kalian mengerti dalam teks, maka kalian langsung cari artinya. Ya, bisa download aplikasi KBBI atau bisa ke KBBI yang versi 5. Itu untuk memperbanyak atau memperkaya kosakata kalian. Jadi itu sangat berguna untuk menjawab soal-soal yang berupa sinonim. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2. Siapa yang mau membacakan? Aku. Ya, boleh. Topik utama teks tersebut adalah, jawabannya aku B, kebakaran hutan Amazon. Oke, kebakaran hutan Amazon. Ada yang menjawab selain itu? Oke, semua menjawab itu? Ya. Ya, betul ya. Jadi topik utamanya ada kebakaran hutan Amazon. Kalau topik berarti keseluruhan ya, subjek apa yang dibahas. Nah, di sini kan teksnya. Nah, di sana tentang adanya kebakaran hutan Amazon. Maka topiknya adalah kebakaran hutan Amazon. Subjek yang dibahasnya adalah hal tersebut. Kalau deforestasi itu hanya ada pada paragraf terakhir. Kalau rekor baru juga hanya ada di beberapa paragraf. Kemudian kalau peningkatan deforestasi dan pengertian deforestasi juga adanya di paragraf terakhir ya. Jadi kita kalau topik utama berarti ambilnya yang keseluruhan inti atau subjek apa yang dibahas di dalam teks tersebut. Jadinya yang B, kebakaran hutan Amazon. Oke, selanjutnya siapa yang mau membacakan kalimat soal nomor 3? Aku. Ya, boleh dia. Gagasan utama untuk paragraf selanjutnya dalam teks tersebut adalah jawabannya A. Oke. Efektivitas dan efisiensi bekerja tanpa kantor. Nah, di sini gagasan utama untuk paragraf selanjutnya. Berarti gagasan utamanya ada di teks tidak? Gimana? Apakah gagasan utamanya ada di teks? Tidak. Tidak, Tersirat. betul. Iya, karena kan di sana ditanyakan gagasan utama untuk paragraf selanjutnya. Berarti paragrafnya belum jadi, ya kan? Berarti kita diminta untuk seakan-akan kita seorang penulis nih. Kita harus melanjutkan teks tersebut.
gagasan apa sih yang sesuai untuk melanjutkan teks tersebut. Nah, di sini untuk teks ini gagasan yang sesuainya adalah untuk efisiensi dan efektivitas bekerja tanpa kantor. Karena alasan bekerja tanpa kantor kan sudah disebutkan di dalam teks. Kemudian perusahaan yang bekerja tanpa kantor juga ini bukan menjadi inti ya, belum bisa masuk menjadi inti di dalam paragraf tersebut. Kemudian pernyataan pemilik perusahaan yang tidak mempunyai kantor juga tidak bisa dijadikan gagasan utama. Ini hanya bisa menjadi pelengkap saja nanti ya. Kemudian yang dampak negatif perusahaan tidak memiliki kantor. Nah, jadi sebelum ada negatif, kita biasakan untuk jawabkan yang positifnya dulu. Ya, jadinya lebih baik yang efektivitas dan efisiensi bekerja tanpa kantor. Baru gagasan utama yang selanjutnya bisa dampak negatif perusahaan yang tidak memiliki kantor. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, soal nomor 4. Siapa yang ingin membacakan? Trinita. Iya, boleh Trinita. Ide pokok paragraf tersebut adalah jawabannya A. Jumlah penduduk produktif bertambah 2 kali lipat dari penduduk usia tua dan balita. Oke, betul. Jawabannya adalah yang A. Kalian menjawab betul semuanya? A, semua jawabannya atau ada yang berbeda? Oke, jawabannya A semua. Coba kita lihat di sini. Kayaknya deh. Oke, di sini menurut kalian kalimat utamanya ada di paragraf ada di awal atau di akhir? Awal. Di awal. Oke, berarti Di ide awal. pokoknya ada di awal. Ketika kalian sudah menemukan kalimat utamanya, maka akan lebih mudah untuk menemukan ide pokoknya. Jadi betul ya. Ide kan jumlah penduduk usia produktif akan 2 kali lipat dari penduduk usia tua dan usia balik. Nah, di sini ide pokoknya yang tepat adalah yang A. Oke. Nah, seperti itu cara mencari ide pokok paragraf. Asal kalimat utamanya sudah ketemu, maka itu akan lebih mudah ya bagi kalian untuk menemukan gagasan utama, topik, ide pokok itu sama saja ya. Oke, yang terakhir, siapa yang ingin membacakan? Kak, Ya, boleh. ide pokok paragraf selanjutnya yang paling sesuai adalah jawabannya B. Solusi untuk dampak negatif atas terjadinya bonus demografi di Bali. Oke. Nah, kalau ini ide pokok paragraf selanjutnya berarti sudah ada di dalam teks atau belum? Belum. Belum. Ya, jadi kita seperti yang soal tadi, kita diminta untuk melanjutkan sebuah teksnya. Ini kan teksnya sudah membahas tentang ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, berarti kalau ada dampak negatif, berarti kita harus menghadirkan solusi ya. Atau bisa kita sebut dengan konklusi atau resolusi. Kalau resolusi kan pasti penyelesaian dari masalah yang ada dalam teksnya, maka kita gunakan yang solusi untuk ide pokok paragraf selanjutnya. Betul ya? Ada yang masih menjawab salah di paragraf ini, di soal nomor ini, nomor 5. Tepat semuanya? Terlupa? Insya Allah. Oke. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk gagasan utama? Sudah jelas semuanya? Sudah. Jelas, benar ya? Jelas ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kalau begitu kita bisa lanjut ke post test. Kalau kalian sudah jelas. Nah, oke, sambil kakak menyiapkan post test, kalau yang kelupaan pengen bertanya, mangga ya, dipersilakan.
Kalau mau tanya langsung tanya aja ya. Mungkin kalian sudah tahu. Oke, itu sudah kakak share di screen kalian, di layar kalian. Untuk yang kesulitan join, kakak kopikan juga ya linknya di chat. Oke, sudah ada yang join. Oke, ada Trinita. Semangat, bagus. Silakan. Nanti Oke, Widya. Oh ya, ada saran nggak untuk kedepannya kakak mengajar seperti apa? Misalnya kakak mau ngebosenin gitu ngajarnya atau terlalu cepat atau kurang dimengerti bahasanya terlalu belibet gitu. Gimana? Coba kakak mau tanya Trinita, gimana? Kakak mengajar harus kritikan untuk kakak mengajar. Nggak gimana-gimana. Nah, aku mah ikut-ikut aja. Belajar. Jadi sama ini nyaman belajar dengan kakak khususnya? Alhamdulillah. Mudah dipahami tidak penjelasan kakak? Iya, insya Allah. Insya Allah, oke. Untuk Siti, coba Siti Hazar. Siti, menurut Siti, kakak ada kritikan tidak? Atau saran untuk cara kakak mengajar ke kalian? Udah apa ya? Udah cepet buat nyampainya sih teh. Kenapa kurang? Nggak mudah dipahaminya. Mudah dipahami? Nggak boros. Oke. Kalau ada saran, misalnya harus ini, harus itu gitu. Biar kalian juga nggak bosan, kan kita kan masih sampai Juli ya, awal Juli akan bertemu. Paling banyakin contohnya aja tuh. Banyakin contohnya. Oke, berarti di pretest ya, soal pretest ya. Oke, terima kasih Siti. Kalau Ayu coba kakak mau tahu. Ayu, ada Ayu? Lagi ngangkat jemuran ya? Nuzula. Halo. Oh, Ayu ada. Gimana Ayu? Ada. Ayu. Biasa aja sih, Kak. Enak kok. Nyampe nggak ke Ayu? Atau kurang dipahami gitu kata-katanya, penjelasannya? Insya Allah sampai. Jangan takut ya, nggak apa-apa, kritik aja. Kan nanti Iya. kalian juga enak gitu kan ya. Saran, ada saran? Ya. Sarannya nggak ada. Oke, berarti sama ini enjoy aja ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Oke, Nuzula. Coba Nuzula kakak mau tahu. Kritik untuk kakak. Aku nggak ada, Kak. Alhamdulillah nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Oke, ada Mungkin saran? agak kecepatan dikit kali ya, Kak. Oh, kakak kecepatan. Untuk penjelasannya terlalu cepat ya? Ya, Oke, nanti untuk kalau di pertemuan selanjutnya, kalau kakak menjelaskan terlalu cepat, tolong kalian ingatkan ya, biar enak juga Oke, ke Kak. kalian. Oke, makasih Nuzula. Kalau Dea menurut Dea gimana? Kalau dia, ya alhamdulillah Kak, nggak ada masalah sih, cuma ya, nyaman aja gitu. Oke, ada saran dari Dea? Enggak sih Kak, itu aja. Oke, thank you Dea. Coba ke Widya. Menurut Widya gimana? Enggak, Kak. Gimana? Wid? Enggak ada. Nyaman dah, Kak. Nyaman aja, berarti mudah dipahami penjelasannya? Iya, Kak, udah dipahami. Oke, siap, ada saran? Paling perbanyak contoh lagi, Kak. Banyak contoh lagi, oke, siap. Makasih Widya. Kalau Kinanti? Oke, Kinanti, menurut Kinanti, cara mengajar kakak bagaimana? Ada yang harus diperbaiki? Enak aja kok, Kak. Enggak, udah Kak, udah dipahami. Udah dipahami. Oke, ada saran?
Enggak. Nah, oke, siap. Kalau begitu kita bisa langsung mulai postesnya ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang belum berhasil join di sini? Sudah semua? 7 orang. Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan.
Ya, oke, sudah selesai ya, tinggal 2 orang lagi. Nah, menurut kalian tadi yang sudah selesai, ada yang sulit soalnya? Ada yang bingung? Gimana, lancar ngerjainnya? Udah lupa Kak soalnya gimana. Oke, di sini sudah selesai, tinggal Ayu ya, mungkin Ayu tinggal 1 soal lagi. Tadi yang merasa kesulitan tidak mengerjakan soalnya? Gimana? Lancar? Berarti untuk gagasan utama sudah, ini ya, sudah paham semuanya? Paham? Oke. Nah, kalau kalian menentukan gagasan utama, ada kesulitan tidak? Kadang-kadang, Kak. Kadang-kadang. Kesulitannya karena apa? Ya karena mungkin Gimana? kalau sendiri opsinya kan harus mencari yang terbaik gitu kan. Nah, coba Dea, tadi suaranya agak putus-putus, Dea. Ya, Ayu sudah. Ya, tadi gimana kesulitannya? Kalau yang sendiri sih mungkin dilihat dari opsinya itu kan ada yang hampir sama gitu. Mungkin terkecohnya dari opsinya itu. Oke, terkecoh dari optionnya. Kebanyakan kalau mengerjakan soal bahasa itu terkecohnya di optionnya ya. Oke, kalau ini menurut kalian topik bahasa Indonesia yang susah menurut kalian apa? Kalimat efektif. Kalimat efektif, betul. Itu memang itu kan nanti masuknya ke sintaksis ya, atau membedah struktur ya, ilmu tentang strukturnya. Nah, itu bukan sulit ya, mungkin kalian belum banyak mengenal ya, belum banyak mengenal. Oke, kita jangan bilang sulit. Tadi kalau sulit langsung terpikir di mindset kita, aduh susah, tidak bisa dikerjakan ya. Oke, kalau struktur atau sintaksis, kalimat efektif ya kan pasti berhubungannya nanti dengan subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, kalau itu nanti ada cara-caranya. Cara-caranya itu misalnya gini. Kalau subjek itu tidak hanya melulu bertemu dengan seseorang atau ya, jadi bisa sesuatu gitu. Nah, jadi jangan berfokus bahwa subjek itu adalah seseorang atau tokohnya, tokoh di dalam kalimat tersebut. Itu bukan subjek itu bukan hanya itu. Kemudian kalau predikat juga bukan hanya verba atau kata-kata kerja ya. Predikat itu bisa juga kata sifat. Contohnya misal Dea rajin. Nah, berarti Dea-nya subjek, predikatnya rajin. Nah, rajin di sana verba bukan? Bukan. Nah, jadi predikat itu bisa verba, bisa juga kata sifat ya. Jadi jangan berpikir atau berpatokan bahwa pokoknya predikat itu yang menunjukkan kerja gitu ya. Tapi kata sifat juga bisa. Kemudian misalnya kancil yang pemalas. Nah, berarti kan kancilnya subjek, yang pemalasnya predikat. Nah, itu ya. Kemudian kalau objek. Nah, objek ini kalau kalimatnya panjang atau kalimatnya itu majemuk kan ya. Jadi rada ribet kan ya kalau misalnya Trimita makan nasi, misalnya itu kan mudah ya. Trimitanya subjek, kemudian makannya predikat, nasinya objek. Sedangkan kalau panjang kalimatnya, kalimat-kalimat majemuk itu kan ya kayak yang di teks di UTBK. Nah, cara mencari objek itu dengan cara dibalikan ke kalimat awalnya. Jadi misalnya kakak kasih contoh Trimita makan nasi. Nah, itu kan kalimat aktif. Nah, coba objeknya buat menjadi pasif. Jadi nasi dimakan Trimita. Nah, kalau misalnya si nasinya ini bisa dipasifkan, maka itu masuknya ke objek. Itu cara membuktikannya. Seperti kakak kasih rumusnya itu ya, yang penulisan kata kata depan di, dan juga imbuhan di. Itu ada rumusnya. Itu untuk mempermudah kalian. Jadi kalau objek itu cara membuktikannya dengan cara dipasifkan, taruh di depan. Misalnya contohnya
Apalagi ya? Kalimat sederhana. Misalnya Kinanti bermain bola di lapangan. Nah, di sana bolanya kan otomatis menjadi objek ya, karena itu kalimat yang mudah. Tapi kalau kalian ingin membuktikannya dengan cara dipasifkan. Kinanti bermain bola di lapangan, berarti kan itu kalimat aktif. Nah, coba objeknya dibalik ke depan. Misalnya bola dimainkan Kinanti di lapangan. Nah, kalau bisa dipasifkan berarti itu objek. Nah, kalau keterangan itu cara menentukannya atau cara membuktikannya dengan cara ditaruh di depan. Kalau tadi objek dipasifkan, kalau keterangan ditaruh di depan. Misalnya tadi Kinanti bermain bola di lapangan. Kalau kata di lapangannya ini dipindahkan ke depan kalimat, kemudian nyambung, maka itu keterangan. Tapi kalau tidak nyambung itu bukan keterangan. Berarti menduduki fungsi yang lainnya atau struktur yang lainnya. Contohnya tadi kan Kinanti bermain bola di lapangan. Nah, kita coba balik ke depan. Di lapangan Kinanti bermain bola. Nyambung nggak? Nyambung kan ya? Nah, kalau nyambung berarti itu keterangan. Oke? Kalau tidak nyambung berarti itu bukan keterangan. Seperti itu. Itu untuk kalimat efektif. Jadi ada cara-caranya untuk mempermudah kalian. Nah, nanti ini cara-cara ini bisa kalian aplikasikan ke kalimat-kalimat panjang atau biasanya kalimat majemuk yang ada di UTBK yang sudah keluar di UTBK itu ya. Itu untuk kalimat efektif. Nah, selain kalimat efektif ada lagi kesulitan kalau untuk topik bahasa Indonesia. Bacaannya panjang-panjang. Bacaannya panjang-panjang, betul. Itu setiap siswa kayaknya mempermasalahkan itu ya. Jadi untuk kan kita kan berpacu dengan waktu ya untuk mengerjakan soal bukan hanya bahasa Indonesia kali ya, tapi untuk semuanya ya. Jadi untuk menanggulanginya kalian harus latihan membaca skimming. Tahu membaca skimming? Jadi membaca cepat. Iya, membaca cepat, membacanya sekilas tapi langsung paham intinya apa gitu. Oke? Nah, kalian kemudian jangan lupa kalau bahasa Indonesia baca soalnya dan pilihan jawabannya terlebih dahulu. Jadi nanti kalian tidak dua kali kerjanya. Kalau sudah tahu soalnya, kan pasti lebih mudah ya mencari informasi apa, lebih fokus mencari informasi apa yang akan kalian dapatkan di dalam teksnya. Seperti itu. Ada lagi kesulitan dalam bahasa Indonesia? Kita berbagi tips nih. Apa di sini? Ya, boleh. Kalau misalnya penulisan kebahasaan yang salah itu gimana ya maksudnya? Penulisan kebahasaan yang salah bisa jadi nanti masuknya ke pembentukan katanya. Misalnya kayak yang menasal, imbuhan menasal bertemu dengan kata SP maka harus luluh. Nah, itu penulisan kata bisa masuk ke penulisan kata yang salah. Kemudian penulisan tanda bercetak miring. Bercetak miring digunakan untuk apa? Kata asing. Kata asing. Kemudian atau subjek yang ingin dibicarakan secara detail di dalam teksnya. Itu masuknya bisa menggunakan huruf bercetak miring atau bercetak tebal. Nah, itu salah satu tata aturan penulisan. Kalau imbuhan kan banyak ya, menasal, bertemu dengan kata SP maka harus luluh. Kemudian ada bertemu dengan kata dasar yang mengandung ER, maka R-nya akan hilang. Contohnya ber dan ter itu sama ya. Contohnya berenang, ber plus renang. Berarti kan ada RE ya di sana, renang, RE. Ber plus renang, berarti maka R-nya hilang ya. Tidak double, jadinya berenang, bukan berenang. Oke? Jadi itu, jadi ada aturan-aturannya kalau menulis kata, pembentukan kata, penulisan kata seperti itu. Oke, ada lagi yang kesulitan? Sudah pernah dibahas tapi itu pembentukan kata. Aturan-aturannya sudah dibahas. Sudah. Lupa. Oke. Apalagi kesulitannya dalam bahasa Indonesia? Kalau mencari informasi mudah? Sudah bisa mencari informasi di dalam teks? Mudah ya? Biasanya soalnya pernyataan yang tidak sesuai atau pernyataan yang sesuai. Kemudian informasi yang salah atau informasi yang tepat. Itu masuknya ke informasi teks. Kemudian simpulan kan mudah ya? Mudah ya? Asal kalian mengerti tentang gagasan utama, simpulan pasti akan lebih mudah
dapatkan. Kemudian judul, siapa yang kesulitan menentukan judul? Aku. Oke. Aku, Kak. Oke, kalau judul, tipsnya yang pertama, judul itu harus menarik. Kalau judul tidak menarik, itu nanti pembaca tidak akan tertarik untuk membaca karya kita atau tulisan kita. Jadi judul itu seperti kepalanya ya. Jadi ketika pasti kan kalian kalau membaca teks kan judulnya dulu ya. Tidak mungkin langsung kesimpulannya gitu ujuk-ujuk, tapi harus judulnya dulu. Misalnya judulnya menarik, maka kalian kan penasaran dengan isinya, maka judul harus pilih yang menarik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini judul yang menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Misalnya teksnya tentang banjir, ya berarti judulnya harus berkaitan dengan banjir. Jangan tiba-tiba nanti judulnya tentang longsor, isinya banjir. Itu walaupun banjir dan longsor kadang berhubungan kan ya. Nah, kemudian yang ketiga, untuk tips memilih judul tidak boleh terlalu panjang. Judul yang baik itu tidak boleh terlalu panjang, maksimal 6 kata. Nah, itu tips memilih judul. Jadi harus sesuai dengan isi, kemudian harus menarik. Jadi judul tuh jangan seperti pernyataan gitu, judul tuh harus menarik. Kira-kira menurut kalian, misalnya di pilihan jawaban tersebut yang paling menarik apa judulnya? Yang paling menurut kalian, misalnya ketika membaca judul tersebut, kalian langsung tertarik, langsung penasaran, ingin membaca teksnya gitu. Judul itu jangan seperti pernyataan. Oke, berbeda ya antara judul dan pernyataan. Oke, ada lagi yang sulit menurut kalian? Oke, kalau tidak ada, kakak mau share hasil post-test kalian ya. Nah, itu hasil post-testnya yang tertinggi ada Trinita. Belum di endgame sama kakak. Wait. Oke. Nah, di sana Trinita salah 2, kemudian ada Siti juga, ada Ayu. Wow, banyak yang hanya salah 2 ya, salah 2, salah 3. Udah, berarti kalian sudah paham yang mengenai gagasan utama. Bagus. Antara pretest dan post-testnya tidak menurun. Bagus sekali ya untuk IPS 2. Berarti sudah paham yang mengenai gagasan utama. Ada lagi yang ditanyakan mengenai gagasan utama atau bahasa Indonesia? Nunggu ya. Ada chat no? HP-nya getar. Silent maaf Kak. Balas dulu kalau penting, nggak apa-apa. Dari someone yang menyemangati ya. Ya, ketahuan deh ya. Yang lainnya diam-diam aja nih, sad girl ya. Sad girl. Lidah-lidah orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris. Oke, aman semuanya? Ya, boleh. Kak, aku mau tanya. Ya. Kan biasanya dalam satu teks, tapi kan ada 2 pertanyaan. Pertanyaan itu yang tentang mencari kesalahan ejaan sama kesalahan diksi. Itu masih bingung. Oke, betul. Nah, kalau ejaan itu penulisan kata, masuknya ke pembentukan kata. Kayak yang tadi misalnya menggunakan itu tulisannya G-nya 2 atau 1? 2. Nah, itu masuknya ke penulisan kata ya, ejaan. Oke, itu salah satu contohnya. Nanti itu nyambung ke pembentukan kata. Kemudian memperbaiki atau memperbaiki. Memperbaiki. Oke. Kemudian memperhatikan atau memerhatikan. Memperhatikan. Betul, karena kata dasarnya hati ya, bukan perhati. Itu masuknya nanti ke ejaan. Nah, kalau tadi apa? Ejaan sama tanda baca ya? Apa Widya tadi lupa kakak? Sama diksi. Oke. Kalau diksi itu pilihan kata. Misalnya nanti ada teks dirumpangkan nih.
menurut berdasarkan kalimat nomor 3 gitu. Diksi yang sesuai. Jadi nanti kalian masukkan ke kalimatnya kata apa yang sesuai dengan teks tersebut. Nanti kalau ini nyambungnya ke makna. Misalnya kayak yang tadi kalau di teks yang misalnya nih titik teknologi dapat memudahkan pekerjaan manusia nih contohnya ya. Titik teknologi dapat memudahkan pekerjaan manusia. Itu kalimatnya. Ingat-ingat ya jawabannya. A. Kemajuan. B. Kemudahan. C. Kemunduran. D-nya kecanggihan. Coba nyampe D dulu, ntar lupa lagi. Kemajuan. Nah, itu pemilihan diksi. Bisa. Coba kalau kecanggihan teknologi dapat mempermudah kegiatan manusia. Nah, itu nyambung-nyambung aja, tapi itu koherensi tidak, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan diksi. Jadi makna, nanti berhubungannya dengan makna yang sesuai dengan konteksnya atau makna gramatikalnya. Itu untuk diksi. Kalau untuk ejaan lebih ke penulisannya, ya gitu. Paham? Insya Allah. Kak, Ya. Kan ide pokok nih, kan tadi kita bahas soal ide pokok terus. Nah, nanti kalau misalnya ada soal nentuin ide pokok tuh soal selanjutnya tuh kesimpulan. Nah, itu suka kebalik gitu kan. Oke, jadi betul. Gagasan utama, ide pokok, topik itu tidak bisa dipisahkan dengan simpulan. Kalau ide pokok itu kan biasanya hanya 2 kata, 3 kata gitu kan. Tapi kalau simpulan ingat, selain ada ide pokok, simpulan juga harus menggambarkan keseluruhan isi teksnya. Jadi, ide pokok itu adanya di dalam Jadi ide pokok itu ada di dalam simpulan, tapi simpulan tidak ada di dalam ide pokok. Jadi, simpulan itu lebih menyeluruh. Tapi kalau ide pokok ya hanya ide pokoknya saja, apa yang dibahas dalam teks tersebut. Tapi kalau simpulan mengandung ide pokok dan juga mengandung keseluruhan isi teksnya, seperti itu. Jadi sebenarnya ketika misalnya nomor 1, ide pokok pada teks tersebut. Kemudian nomor 2-nya, simpulan dari teks tersebut. Malah kalian lebih mudah. Kan ide pokoknya sudah dapat. Tinggal yang waktu mengerjakan soal simpulannya tinggal cari pernyataan yang menggambarkan keseluruhan isi teks plus topik atau ide pokok yang sudah kalian dapatkan pada soal sebelumnya. Jadi gitu. Ini malah menguntungkan ke kalian ya. Oke, tinggal 2 menit lagi nih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup semuanya? Cukup, insya Allah. Materi-materi yang sebelumnya jangan dilupakan. Jangan lupa banyak latihan, minum vitamin, banyakin olahraga, sarapan, makan yang teratur, jaga kesehatannya, jangan sampai tumbang sebelum berperang. Oke? Tetap semangat. Kita lagi besok ya. Oke, mohon maaf ya banyak kesalahan atau kakak menjelaskannya terlalu cepat atau kata-katanya berbelit, tidak mudah dimengerti ya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Sama. Terima kasih.